warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnisa Nomoran dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 dengan NIM 2010-2038. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari peradilan di Indonesia, yaitu pada bagian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersanding dengan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Wewenangnya mencakup badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung pertama kali didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia, dengan metode penyusunan yang didominasikan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden. Lembaga ini disahkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan lama periode masa jabatan 5 tahun dan jumlah maksimal adalah 60 Hakim Agung. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal mana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu di mana bumi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh pemerintah Inggris dan terakhir oleh pemerintah Jepang. Oleh karenanya, perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut. Baiklah, selanjutnya pada dasar hukum Mahkamah Agung. Dasar hukum Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945, tepatnya pada pasal 24 ayat 2 serta pasal 24A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut isi dari pasal 24 ayat 2 yang dimana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lalu pada pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada kasasi tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan untuk undang-undang. Yang kedua, Hakim Agung harus memiliki integrasi dan kepribadian yang tidak tercela, adalah adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum. Ayat 3, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ayat 4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung. Ayat 5, susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada tugas pokok dan fungsi daripada Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi peradilan sebagai pengadil negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tetap, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1945. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1986. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang kedua, fungsi pengawasan.
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tinggi terhadap jalan peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan pedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuatan Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan. Lalu mahkamah pada pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan pada Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1900. Fungsi yang ketiga pada Mahkamah Agung adalah fungsi mengatur, yang dimana Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan yang diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Lalu Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Yang keempat, fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain yang diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Selanjutnya, perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ayat 1. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara, selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Untuk fungsi nomor 5, fungsi administrasi. Badan-badan peradilan atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatif, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan walaupun menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan undang-undang. Ketentuan pokok dan kekuasaan. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai Mahkamah Agung. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.